Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita diminta sholat? Toh tidak sholat pun tetap kita menjadi hamba Allah. Tidak pernah diperintahkan seorang hamba untuk menunaikan ibadah kecuali memiliki hikmah, esensi, makna terkait dengan aspek yang keempat. Satu, buka Quran surah ke-20. Ayat yang ke-14. Ada? Quran surah Taha. Ya? Ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Ayat ke-14. 14. Innani anallah. Ada? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ada? Wa aqimis salata li dzikri. Ada? Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Ibu sekalian, yang Tuhan itu siapa? Allah. Pencipta kita siapa? Yang hamba siapa? Kita, manusia. Apa yang membedakan antara Tuhan Khalik yang menciptakan kita dengan kita hamba yang diciptakan? Mesti ada beda. Apa beda antara direktur dengan karyawan? Direktur memanage perusahaan, memberikan perintah, karyawan mengeksekusi. Apa beda tuan rumah dengan asisten rumah tangga? Tuan rumah mengatur, memberikan perintah, asisten rumah tangga mengeksekusi, gitu kan? Apa beda antara Allah Rabbun, Tuhan, Khalid, dengan manusia sebagai hamba? Maka bedanya mesti ada perbedaan di antara keduanya. Allah yang disembah, manusia yang harus menyembah. Allah yang diibadahi, manusia yang harus ibadah. Karena itu ketika Allah mengatakan saya Tuhan, lihat ayatnya. Innani anallah, kata Allah, saya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Yang Tuhan cuma saya, kata Allah. Yang lain bukan Tuhan. Yang Tuhan cuma saya, kata Allah. Yang lain bukan Tuhan. Nah, kalau engkau yakin saya Tuhan, kata Allah, maka buktikan keyakinanmu itu. Bagaimana cara membuktikannya? Fa'budni, sembah saya. Sembah, kalau memang yakin Allah Tuhan, ya buktikan. Cara membuktikannya, kita sujud kepadanya. Kita menyembahnya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi ketika kita diminta menunaikan salat itu, salah satu hikmahnya untuk menegaskan dan menegaskan pembuktian kita bahwa kita memang hamba, Bu. Bukan Tuhan. Makanya kalau ada orang, manusia, selama hidupnya nggak pernah salat, maka ada yang salah dengan dirinya. Seakan-akan dia merasa sebagai Tuhan. Kalau ibu manusia, pasti ibu salat. Kalau ibu makhluk, pasti salat. Kalau ibu hamba pasti sholat. Karena ciri seorang hamba dalam Al-Quran disebutkan yang pertamanya dia mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah murka pada setiap hamba yang tidak mau ibadah, karena ini keluar dari ciri kehambaannya. Jelas sampai sini? Nah, makanya ketika dipanggil misalnya Allahu Akbar, adzan, itu seakan-akan pertanyaan kepada kita. Kamu manusia bukan? Kamu manusia bukan? Cuman ada satu makhluk yang turun ke muka bumi ini, hati-hati Bu ya, yang selama dia turun gak pernah mau sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang turun ke muka bumi ada dua jenis makhluk Bu. Dua jenis makhluk. Satu manusia, yang kedua setan. Saya ulang ya, satu manusia, yang kedua setan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, paling kanan sebelah atas. Qul nahbiqu minha jami'a. Hei kalian semua, Adam, Hawa, plus iblis, setan yang menggodanya, turun semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka kalau ada petunjuk dariku, hudan itu artinya petunjuk. Hudan, petunjuk untuk sholat, petunjuk untuk zakat, petunjuk untuk puasa, petunjuk untuk bahagia, petunjuk untuk senang. Kata Allah, kalau ada petunjuk dariku, hudan namanya. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat hudan pertama dalam Al-Quran, dia bersanding dengan sholat. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Apa makna hudan itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Di antara penjelasan hudan itu detailnya adalah salat. Kata Allah, turun semua ke bumi. Kalau ada petunjuk dariku untuk kebahagiaan kamu. Kalau ada petunjuk dariku untuk kenyamanan kamu. Kalau ada petunjuk dariku untuk kesuksesan kamu hidup di dunia. Jadi Masya Allah, ini
Kalau kita tahu tentang konsep ini, maka tidak ada sedetik pun dalam hidup kita kecuali ingin syukur saja pada Allah. Jadi ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan dan melahirkan kita kemudian hari, itu Allah menginginkan kita hidup di dunia ini, hidupnya senang, Bu. Bahagia. Ini gak pernah ada keterangan di Quran Allah menginginkan kamu susah, itu gak ada. Di semua makhluk yang tinggal di bumi, yang namanya manusia itu, ketika dia terlahir, kata Allah, saya ingin kamu bahagia. Saya ingin kamu senang, nanti yang abadi, nanti di akhirat. Tapi kamu dapatkan dulu percikannya saat di dunia. Percikan kebahagiaan. Ayo, kalau berumah tangga, bahagia. Kalau bekerja, bahagia. Jadi anak, bahagia. Jadi istri, bahagia. Jadi ibu, bahagia. Itu begitu pertama lahir, misinya misi kebahagiaan. Jadi kalau ada manusia yang tidak bahagia, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk kebahagiaan yang telah Allah tetapkan. Kan begitu Adam diturunkan, kata Allah, ini saya berikan petunjuk. Petunjuknya petunjuk bahagia. Kalau kamu ikuti petunjuk ini, hidupmu selama di dunia, jadi apapun engkau akan bahagia. Jadi dokter yang bahagia. Jadi ibu rumah tangga yang bahagia. Jadi pekerja yang bahagia. Jadi anak yang bahagia. Karena itu dalam Al-Quran, semua ada tuntunan tentang ibu, tentang anak, tentang istri, puncaknya kebahagiaan. Karena itu ketika Allah mintakan kita untuk ibadah pun, sholat, selain tadi diminta patuh sebagai hamba, diminta taat sebagai hamba, puncaknya hikmah yang kedua adalah kebahagiaan. Silahkan ibu cek dalam panggilan adzan ketika diminta sholat, hayya 'alas sholat, ayo sholat. Apakah kalimat adzan berhenti sampai di situ? Tidak. Teruskan setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Falah itu artinya apa? Falah itu bahagia, falah itu sukses, falah itu beruntung. Jadi begitu kita dipanggil sholat, Allahu Akbar, kata Allah yang merasa hamba, ayo sholat. Kalau nggak merasa hamba, ya nggak sholat. Berarti kalau ada yang tidak sholat, dia merasa dirinya bukan hamba. Cuman satu di antara dua makhluk, yang satu sholat, yang satu tidak. Yang sholat itu manusia, Adam dan Hawa, yang tidak sholat adalah setan. Makanya setan itu ketika dia mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Abu Daud nomor hadis 857. Fafarra syaitanu wa alaihi dhuratun. Maka setan ketika mendengar suara adzan langsung lari terbirit-birit saking tidak ingin mendengar suara adzan. Jadi kalau ada yang alergi dengan adzan, suara apa ini? Berisik sekali. Laguku lebih indah daripada adzanmu, bisa. Ini sama dengan bukan saya yang bilang, awas hati-hati. Awas, nggak boleh saya jadi tersangka. Awas hati-hati. Bukan saya yang bilang. Ini sama dengan dia sedang dipengaruhi oleh setan. Karena hakikatnya manusia. Mesti beda. Jadi kalau ibu ingin bedakan, ibu itu manusia apa setan, gampang. Satu, manusia itu pasti sholat. Itu gampang aja. Kalau ibu sedang sholat, misalnya Allahu Akbar, ada yang tidak sholat. Setan. Bukan kan? Ini artinya dia tidak sedang sadar. Dia sedang tidak sadar dengan kehambaannya. Jelas sampai sini? Maka jangan ikut kanan setan, Bu. Jangan bersaing dengan setan. Setan itu profesional dalam urusan maksiat. Dan sangat sempurna, perfect dalam urusan meninggalkan ibadah.